Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dalam Project Based Learning Perekonomian Indonesia mengenai krisis ekonomi dunia dengan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Arin Laraswati, dengan NIM 02102004. Selanjutnya ada Septaria Ratungga dengan NIM 02102015. Dan yang terakhir ada Mita Amelia dengan NIM 02102019. Kita mulai dengan pendahuluan. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa yang mengalami kejatuhan yang mempengaruhi pasar dunia. Salah satu peristiwa yang terjadi di tahun 2008 yaitu krisis keuangan Amerika Serikat. Kemudian sejarah singkat dari adanya krisis ekonomi global. Yang pertama ada pada tahun 1797 sampai 1800, yaitu deflasi Bank of England. Kemudian ada tahun 1807 sampai 1814 mengenai pengesahan UU embargo Amerika Serikat. Selanjutnya ada tahun 1819 sampai 1824 mengenai bangkrutnya sektor perbankan, pertanian, manufaktur, dan banyaknya pengangguran. Selanjutnya tahun 1837 sampai 1843 mengenai ekonomi Amerika yang runtuh. Selanjutnya tahun 1857 sampai dengan 1860 ledakan spekulasi di sektor transportasi AS. Selanjutnya tahun 1873 jatuhnya bank terbesar di Amerika Serikat, J. Chalk and Company. Tahun 1893 sampai 1896 adanya penarikan pasar saham serta jatuhnya bank-bank. Tahun 1919 sampai 1921 hyperinflasi di Eropa menyebabkan kelebihan produksi besar-besaran di Amerika Utara. Selanjutnya tahun 1929 jatuhnya Wall Street. Yang terakhir ada tahun 1945 adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian dilanjutkan tahun 1953 berubahnya kebijakan The Fed. Tahun 1973 sampai 1975 naiknya harga minyak yang ditetapkan oleh OPEC. Yang selanjutnya tahun 1973 sampai 1974 terjadinya krisis perbankan kedua di Inggris. Tahun 1980 pergantian rezim di Iran. Tahun 1990 perdagangan produk industri dan manufaktur menurun. Selanjutnya ada tahun 1997 sampai 2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara. Tahun 2000 selama 1990-an market dibuai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang internet seperti Amazon dan AOL. Tahun 2008 krisis global tahun 2008 yang berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 2011, pada tahun ini terjadi krisis pada kawasan Euro. Selanjutnya ada dampak terjadinya krisis ekonomi global bagi Indonesia. Yang pertama, ekonomi makro, sektor fiskal berupa penurunan penerimaan pajak, pembengkakan beban utang negara, dan neraca perdagangan semakin defisit. Untuk sektor moneter ada penurunan nilai tukar rupiah dan kenaikan BI rate.
Kemudian dampak selanjutnya terjadi juga pada korporasi dan badan usaha milik negara, yaitu sektor energi pada PLN. Terjadinya capital flag dan penurunan output dan investasi. Kemudian kenaikan harga tarif dasar listrik. Dampak berikutnya juga terjadi pada sektor keuangan, yaitu terganggunya likuiditas perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Kemudian ada beberapa alternatif solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia, antara lain yaitu penggunaan hedging dalam konteks yang lebih luas. Kemudian meningkatkan peran manajemen risiko dalam pengelolaan utang pemerintah. Ada juga strategi aliran kas yang baik dan ekonomi syariah sebagai pondasi perekonomian. Di krisis ekonomi global ini, Indonesia pernah melakukan beberapa solusi untuk mengatasi krisis ini, yaitu antara lain pada sektor ekonomi makro, di mana Indonesia melakukan kebijakan fiskal, yaitu mengurangi defisit anggaran, mengurangi tingkat utang walas, memaksimalkan dana cadangan risiko fiskal, meningkatkan belanja modal dan pembelian surat berharga atau saham oleh pusat investasi pemerintah. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana Indonesia mengamankan persediaan stok walas, kemudian menjaga likuiditas perbankan, menjaga tingkat inflasi, stabilitas nilai tukar, capital flight, Bank Indonesia dan Bank Nasional membagus sistem kredit untuk sektor real, kemudian memperluas cakupan pinjaman yang diberikan pemerintah. Solusi yang kedua yaitu pada level korporasi dan badan usaha milik negara sektor energi, yaitu PLN. Antara lain nasionalisme pada perusahaan swasta, kemudian buyback saham korporasi milik pemerintah, dan hedging harga bahan bakar minyak. Kemudian di sektor keuangan, yaitu pemberian jaminan bagi perusahaan yang bersedia membantu perusahaan yang kolaps, menutup bank-bank yang tidak sehat, menyuntikkan dana pemerintah kepada perbankan, pembentukan otoritas jasa keuangan atau OJK. Dan yang terakhir, pembentukan badan khusus di Eropa, yaitu Stabilitas Keuangan Eropa atau EFSF, dan The European Stability Mechanism atau ESM. Jadi kesimpulan dari hasil analisis tersebut yaitu lemahnya regulasi dan pengawasan keuangan, kebijakan yang tidak tepat, serta ketidakseimbangan struktural dalam sistem keuangan global adalah beberapa faktor utama yang memperburuk krisis. Respon kebijakan yang efektif termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, serta kerjasama internasional yang baik, sangat penting dalam mengatasi krisis dan memulihkan stabilitas ekonomi. Selain itu, krisis ekonomi global juga dapat menjadi peluang untuk melakukan reformasi ekonomi yang lebih baik dan mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Kemudian ada pun saran antara lain peningkatan regulasi dan pengawasan keuangan, kebijakan fiskal yang berimbang, kebijakan moneter yang hati-hati, kerjasama internasional yang erat, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan literasi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.